Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Yang terakhir kita membaca perkara yang ke-8 yang bisa menjadi sebab untuk melancarkan rezeki kita adalah sholat. Yang mana Allah berfirman, kita sudah baca, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah olehmu akan keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah 'alaiha ketika mana mendirikan sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki dari kalian, ujar Allah. Nahnu narzuquka, melainkan kami yang memberi rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan hasil yang baik itu ada di balik ketakwaan. Kemudian kita pun sudah membaca bahwasanya dari sekian banyak bentuk sholat itu, satu sholat yang termasuk mujarab gesan melancarkan rezeki adalah sholat sunnah duha. Bahkan dikatakan la ghina ma'azina wala faqra ma'ad duha. Kada mungkin orang nangka 7 bazina tu akan sugih, dan kada mungkin kefakiran mendatangi kepada seseorang yang istiqamah mengerjakan sholat duha. Melanjutkan yang semalam, waqala Syaqiqun al-Balkhi, berkata Imam Syaqiq al-Balkhi, ulama besar zaman Bahari, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kami mencari jawaban dari 5 hal dan kami dapati ada jawabannya pada 5 hal. Kami mencari jawaban dari 5 hal dan kami dapati jawabannya ada pada 5 hal dari sini. Talabna barakatal quti fawajadnaha fi salatid duha. Ujar beliau, kami mencari di mana gerang andakan keberkahan dari qut, makanan yang dimakan hari-hari. Atau makna lain, kayak apa caranya supaya makanan pokok itu ada terus berkah. Artinya kayak apa caranya rezeki lancar. Kami cari jawabannya dari ilmu agama ini. Fawajadnaha fi salatid duha.
Ternyata jawabannya ada pada sholat sunnah duha. Sekelas imam dan ulama besar mencari apa gerang rumusan hidup di dunia supaya rezeki lancar, maksud sidin. Sekira dapat keberkahan kut, makanan pokok ada terus supaya baras tuh kada tiis lah bahasanya. Fawajadnaha fi sholatil duha. Setelah sidin kaji banyak kitab-kitab, hadits-hadits, makalah-makalah ulama, sekalinya jawabannya ada pada sembahyang duha. Orang yang bujur menggawi salat duha terus, walau minimal 2 rakaat tiap hari, insya Allah usahanya, gawiannya, rezekinya kada macet di tengah jalan. Rumusan yang sudah dicari dan itulah jawabannya oleh Imam Syakik Al-Balkhi. Wa talabna diya al-quburi fawajadna fi salatil lail. Kami cari jersidin, kayak apa caranya menjadikan kubur kena itu mugi bercahaya. Atas dasar cemas, kayak apa nasibku di kubur kena? Tarang kada aku dalam kubur, nyaman kada? Kami cari jar Imam Syakik Al-Balkhi, kami pelajari bertahun-tahun, jawabannya supaya menarangi kubur, fawajadnahu fi salatil lail. Ternyata rumusannya ada pada sembahyang malam. Banyak-banyak sholat malam di luar yang fardu, tahajud, qiyamul lail. Amun hendak dapat dia al-kubur, kubur nang bercahaya. Wa talabna jawab munkar wa nakir fawajadnahu fi qiraatil Quran. Yang ketiga jersidin, kami tuhuk mencari kayak apa caranya sekira kawa menjawab mungkar dan nakir di kubur. Sekira nyaman karena di kubur menjawab 2 malaikat ketika ditakuni. Dicari oleh sidin, fawajadnahu fi qiraatil Quran. Ternyata rumusan supaya nyaman menjawab mungkar nakir ada pada banyak-banyak membaca Al-Quran. Kayak apa caranya lolos tatakunan mungkar dan nakir? Ternyata solusi terbaiknya banyak-banyak tilawah Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan dikira simpel menghadapi mungkar dan nakir. Kalau pian hendak mencoret di tangan jawabannya man rabbuka, Allahu Rabbi, pian tulis pakai tinta nang kada kau dihapus. Ada kawa jasad ia bela akan sirna. Yang keempat jersidin, wa talabna ubur as-sirati fawajadna fi shaumi wa sadaqah. Kami cari, kami teliti, kami kaji kayak apa caranya supaya ubur sirat, ketika mana kelak menjalani jembatan sirat, menyubarang jembatan sirat supaya kada tergugur, supaya kada terdangsar. Dicari oleh sidin di mana rumusan jawabannya supaya nyaman di jembatan sirat. Fawajadna fi shaum wa sadaqah. Ternyata terletak pada banyak-banyak beribadah puasa dan banyak-banyak bersedekah. Sekira kada terdangsar, kada tergelincir melewati jembatan sirat. Yang kelima, yang terakhir jersidin, wa talabna dhillal arsy fawajadnahu fil khalwah.
Kami cari bagaimana caranya supaya di hari kiamat berada di bawah zillul arsy, naungan arasnya Allah. Khususnya di padang mahsyar, supaya kada kehausan dahsyat di bawah terik panas di padang mahsyar. Kami cari Jasidin, ternyata jawabannya fawajadnahu fil khalwah. Jawabannya ternyata dengan banyak-banyak khalwat. Apa khalwat? Kadusah banyak bergaul lawan manusia kebanyakan. Sesuai hajat kebutuhan aja bergaul. Itu ternyata nang menyamani kelak di padang mahsyar sekira di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seorang Imam Syakik Al-Balkhi. Kami cari akan 5 jawaban, ternyata terletak pada 5 jawaban di sini. Seorang ulama besar, imam besar, yang pada intinya fokus di ucapan Sidin, talabna barakatul qut fawajadnaha fi salatid duha. Kami cari di mana keberkahan rezeki, supaya baras kada tiis, rezeki lancar daras, nang kaya keran nang dibuka kada tiis-tiis. Ternyata jawabannya manggawi sembahyang duha. Yang ke-9 selanjutnya, hal yang membuat rezeki lancar. Yang ke-9, as-sadaqah, banyak-banyak bersedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma naqasa malun min sadaqatin. Ma naqasa malun, tidak akan berkurang harta itu, min sadaqatin ay bisa babi sadaqah. Kada bakal berkurang, ujar Nabi, harta itu sebab sedekah yang dikeluarkan. Ini satu rumusan dari Rasulullah yang mungkin bisa dikata bertentangan dengan rumusan hitungan. Pian bisi duit 1 juta, pian sedekahkan 200.000. Secara hitungan matematik berkurang bertambah? Berkurang jadi 800.000. Itu hitungan matematik standar kita. 1 juta berduit, pian sedekahkan 200, berkurang jadi 800. Tapi jar Nabi, ingat Nabi nang berucap, lidah nang kada pernah bakar ramput, lisan nang kada suah berdusta. Tergantung kitanya yakin kada. Ma naqasa mal min sadaqah, kada bakal harta tu berkurang bedikit sebab dikeluarkan sedekahnya. Pernah ulun bertakon lawan buhan pian di sini, jar ulun, siapa yang pernah ketika ada orang minta-minta mengeluarkan kertas warna abang? Kebanyakan nang warna apa keluar? Oranye. Atau nang habuk, kehitaman. Kepelistir habang. Nah, di situ kita bermain, mencoba keyakinan itu kayak apa geran. Ujar Nabi, mana qasama min sadaqah. Ada riwayat menambahi bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, tapi akan bertambah, bertambah dan bertambah. Bermain hati di situ. Mau uji iman kita lawan ucapan Nabi. Ujar Nabi kada bakal berkurang. Sekali-kali ada orang yang memang membutuhkan, entah Sidin, mohon maaf ada kekurangan fisik dan sebagainya, keluarkan yang terbaik. Kalau perlu pilih nang habang, nang paling rapi kada unyak hapulang. Minyak harumi lagi. Sekira himung. Lalu di situ hati bermain, ya Allah, berkurang mana? Tapi ujar Nabi, biar kada bakal berkurang, bertambah. Bebaya 5 menit, bisikan iblis masuk pulang, berkurang bang nih.
Jangan tukarkan baksonya, kakaknya waktu bermain, berjibaku perasaan. Nah di situ, kalau kada kayak itu bila latihan. Ulun menemui beberapa orang soleh yang keyakinannya dahsyat. Jangankan duit habang. Ketika sidin baka hendak, aku hendak nukar sesuatu yang dibutuhkan. Harganya kurang lebih 200 juta. Duit hanya tikas 30-20 jutaan. 20 juta sidin unjuk bagiakan. Karena yakin bakal bertambah lagi. 20 juta dibagiakan cuma-cuma. Dibagi pada orang yang berhajat. Menemui orang kayak itu. Dan sukses. Nah, jangan coba-coba mungkin belum bulat lagi. Dari nang sedikit aja mainnya. Dari nang 150. Kadang nang 50 ginta keluar lah memberi orang 2 minggu menyesalnya. La haula wala quwata illa billah. Nah ini bermain kita. Mau uji sejauh apa keyakinan kita. Atau kita lebih condong kepada hitungan matematik standar. Nah kurang nih. Nah di situ bermain. Pernah pengalaman pribadi, ulun rancak memang mencoba, ulun keluarkan yang habang. Jadi mohon maaf, meminta-minta tadi buka langsung. Setelah menerima. Paham lebih yang kenapa buka? Dikiranya ulun salah ambil duit. Kalau bina minta bulikakan kalau sidin. Hilang pas ulun buliki di belakang. Nah, julun. Padahal memang sengaja. Bermain mencoba. Tahadutsan bin ni'mah mencoba dan berhasil. Di situ ujian benar. Mana kasama min sadaqah. Wani kata. Cuman jangan coba-coba yang banyak dahulu. Coba yang sedikit dahulu. Kalau orang kaya raya, orang yang sugih berlimpah duit, ketika bersedekah itu biasa. Kita nih yang tiis-tiis dompet. Coba bermain, itu semakin ganal cobaannya. Kalau orang sugih di rekening sekian M, ketika bersedekah 1 juta sedikit. Kalau dipandang sisanya banyak. Kalau kita nang tiis-tiis, bakarik, kadang akhir bulan, seminggu sebelum gajian, menguhukmi wara. Permainan hati di situ semakin ditekankan. Mana qasamalun min sadaqah. Kada berkurang harta seseorang dengan sebab inya bersedekah. La ilaha illallah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Riwayat lain Nabi bersabda, "Ista'inu ala rizki bis sadaqah." Lebih mantap lagi nih. Ista'inu, mintalah bantuan. Mintalah bantuan ala rizki untuk rezeki balancar. Mintalah bantuan agar rezeki itu tambah lancar. Bis sadaqah, dengan cara bersedekah. Minta bantuan supaya bertambah rezeki, tapi dengan cara mengeluarkan dari rezeki. Isti'anah, minta bantu. Dengan keluar duit akan datang. Tapi ingat, hati yakin. Yakin seutuhnya. La ilaha illallah. Ya bisa kita coba lah, kenapa? Entah hari ini dan esok. Yang ke-10 dari sekian sebab-sebab yang melancarkan rezeki, silaturahim. Menjalin silaturahim kepada kerabat. Wahia aqwa asbabir rizki wa asbabi taysiril ma'ash. Sampai-sampai disebut hiya aqwa asbabir rizki. Silaturahim itu hal yang terkuat untuk menyebabkan rezeki datang. Wa abwab taysiril ma'ash,
Dan aqwa abwabi taysiril ma'ash, pintu terkuat terlebar untuk memudahkan perjalanan hidup. Untuk memudahkan perjalanan hidup. Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu rizquh wa yunsa'a fi athari fayasil rahimah." Man ahabba an yubsata lahu rizquh, siapa orang yang kepengen rezekinya dibentang luas, siapa yang hendak rezekinya dibentang luaskan oleh Allah, wa yunsa'a fi athari ay fi umrih, dan umurnya diperpanjang, hendak panjang umur, fal yasil rahimah, maka hendaknya ia banyak-banyak menjalin silaturahim. Banyak-banyak menjalin silaturahim. Wa an Aliyin karramallahu wajhah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu mitatus su' fayattaqillaha wa yasil rahimah. Riwayat lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih, siapa orang yang senang, kepengen agar umurnya dipanjangkan, wa yuwassa'a lahu fi rizqih, dan rezekinya diluaskan, wa yudfa'a anhu mitatus su', dan dijauhkan dari kematian yang buruk. 3 berarti ini. Dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dan kada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Caranya fayattaqillaha wal yasil rahimah, maka hendaknya bertakwa kepada Allah, takutan lawan Allah, wal yasil rahimah, dan banyak-banyak menjalin silaturahim. Pahamlah pian silaturahim itu apa? Silah itu dari kata dasar wasala yasilu, menyambung artinya. Rahim dari kata rahim, yaitu perut. Sehingga arti silaturahim dalam kacamata agama Islam itu adalah manakala kita menjalin hubungan nang jarang terkomunikasikan lawan kerabat, keluarga yang ada ikatan darah lawan kita, ada kekerabatan lawan kita, itu silaturahim. Jadi kada seluas dengan makna yang diartiakan ke bahasa Indonesia silaturahim itu. Contoh silaturahim pian maelangi dingsana kuitan, atau dingsana kai yang masih hidup, atau sepupu 3 kali pian, sepupu 2 kali, atau siapapun yang masih terikat di dalam jaringan keluarga besar. Lebih-lebih yang terdekat, dingsanak abah, dingsanak mama, dan yang lain. Nah itu silaturahim. Jadi jangan diartikan terlalu luas. Silaturahim karena diartikan terlalu luas sehingga banyak kebablasan. Maelangi bebinian, atau bahasa bahari itu ngapel. Malam Ahad, kenapa ikam pas itu? Silaturahim. Modus. Ada itu kada masuk. Menjalin hubungan
kekerabatan yang mungkin jarang terkomunikasikan. Khususnya biasanya ketika ada pengantinan, keluarga jauh-jauh, sepupu 4 kali, sepupu 5 kali, sepupu ding sanak bini kawan. Itu orang lain itu kada dekatnya. Kumpulan yang jauh-jauh terjalin silaturahim, terjalin sapaan, obrolan hangat, itu penyebab rezeki lancar. Ingatkan. Pernah lah pian pengalaman pribadi nih, ketika ada pengantinan keluarga, pian tulak bermalam di lokasi, kumpul lawan paman nang jauh, sepupu 2 kali abah, sepupu 3 kali mama, dudukan bepandiran sambil menghirup aqua. Pian di mana bagawi, ujar paman, ulun bagawi di sini mana? Oh paman ada kenalan ini. Oh ini ya paman. Berapa gaji hikam di gawian sekarang? Oh segini kayak ini jam mana? Ya cukuplah desan makan sehari-hari. Ujar nang paman, hendak lah paman kenalan paman bos ini. Oh bisa man. Lalu akibat silaturahim rezeki berluas. Itu gambaran dasarnya yang sekiranya nyaman pian masuk ke akal. Obrolan-obrolan lawan kerabat keluarga tadi lalu arahnya kepada rezeki. Atau pian menjual jasa tertentu, gawian pian nih. Bagus jual jasa tertentu, perbaikan barang elektronik atau jual jasa tertentu pian, gawian pian ini adalah mendesain, mendekor duit mahar. Nah, apa gawian juga kan ini. Paham lah duit mahar di dekor. Orang akad nikah pengantinan kadang ada menjurung mahar pakai duit pecah 2000-an dibentuk kayak bangau. Ada yang kayak kuda dibentuk. Ada yang kayak macam-macam di bawah kaca. Bepandir pian lawan kerabat ketika pengantinan. Ulun pamanai atau cilai wah ini gawian ulun nih mendekor mahar. Nah, jangan Acil kebetulan Acil nih banyak kenalan ibu-ibu sosialita. Yang mana ibu-ibu sosialita kenalan Acil ini bisi grup WA. Adalah brosurnya. Ampun pian nih, lengkap dengan nomor WA-nya. Oh ada Cil, dikirim pak. Banyak orderan langsung. Dari mana tadi sumbernya? Silaturahim. Nah, sama nang bujangan deh. Nang sudah ada payu sing tahunan lawas. Sekali ada pengantinan, tetamu kerabat jauh, keluarga jauh, ada kena acil-acil yang sifatnya penasaran. Itu si Ahmad tuh bujang mana sih? Atau si Dodi itu pinanya ada payu juga sih. Aku ada bisi kenalan, janda anak 3 ya. Lalu jodoh terjadi. Berkah juga akibat silaturahim. Nah itu. Umur bertambah panjang, artinya umur diberkahi. Dari mana sebabnya? Silaturahim juga. Kebahagiaan, kegembiraan, kumpul sanak famili menjadi sebab barokahnya rezeki dan umur bertambah panjang. Sebaliknya orang yang tertutup, kada mau berkomunikasi lawan sanak famili keluarga, atau bahasa wahin itu introvert. Wah, tahu lah Bang, cari di Google. Ada mau ketika ada keluarga beelang ke rumah, bersalaman, batu mengunci diri di kamar. Ya kayak itu juga rezekinya kan. Ada mau komunikasi, basa-basi penting. Ketika mana kita bertemu muka lawan kerabat famili, bagus itu, asal bagus arahnya. Cuma pulang ketika basa-basi lawan sanak famili, pilihlah pertanyaan-pertanyaan yang sekira kada menyinggung. Khususnya nih karena nih Idul Fitri nih. Tuh Idul Fitri biasanya ketika beelangan, bebuhan nang bujangan sudah para kepala 3 tuh takutan. Ada pertanyaan yang menohok, apabila juga kah kawin? Wah. Itu menyesangka dijawabnya bahasa, pian pangci apabila mati. Hah, salah siapa? Menakuni pertanyaan yang sensitif. Jangan takuni hal yang lain lah. Pina bebuah, sikap nih pakai skincare apa? Bagus juga. Atau
mengomentari bajunya, bagusnya warnanya ini, di mana nu kain, bagus juga. Ini nang ditakuni hanya bebaya bersalaman kemana kan, pabiligam kawin. Itu bagi nang bujang lapuk balumut, silet tuh dicabik, ditimbai uyah pulang. Padih. Amunya pusang jawabnya pian bang coba bila mati. Oh, bagi nggak bakal lahir ini. Sama ketika mana ada pasangan suami istri belum dianugerahkan Allah keturunan bertahun-tahun, jangan ditakuni apabila berisi. Salah posisi kalau biar nih. Atau bahasa lain bawa menjamu bang. Itu Allah menyayat-nyayat itu jangan. Basa-basi penting tapi pilihlah basa-basi yang hangat, yang bagus. Kira-kira paham gak? Silaturahim menjadi aqwa asbab, sebab yang terkuat disebut Habib Sa'ad pengarang kitab untuk datangnya rezeki. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Sedikit diumumkan bahwa malam nisfu Sya'ban bertepatan dengan malam Ahad atau malam Minggu. Jadi Sabtu malam Ahad kita di majelis ini sholat maghrib berjamaah disusul dengan sholat ba'diyah, lalu kita membaca doa nisfu Sya'ban berjamaah. Bagi siapa yang hendak hadir silakan, atau yang ada kegiatan di musola dekat rumah atau masjid para rumah silahkan juga. Kada mengikat siapa yang hendak umpat di sini silahkan. Kita agendanya sebelum maghrib sudah berkumpulan, bawa sejadah mukena biniannya kalau hendak hadir, kemudian sholat maghrib berjamaah disusul dengan ba'diyah, kemudian membaca Yasin 3 kali dan doa nisfu Sya'ban 3 kali dibaca berjamaah sebagaimana dikerjakan oleh para ulama semenjak bahri ulama Ahlussunnah wal Jamaah, berdoa dan memanfaatkan malam agung, malam mulia nisfu Sya'ban. Adapun doa nisfu Sya'bannya itu karena di-share di grup WhatsApp kita. Jamaah yang belum masuk grup WhatsApp silakan karena dimasukkan oleh beberapa pengurus majelis, admin di grup. Untuk binian bisa komunikasikan lawan binian, lakian komunikasikan lawan lakian yang menjadi admin grup. Wallahu a'lam.